Ketika banyak partai politik yang mengatakan bahwa Jawa Timur adalah battleground, Anda tentu sudah bisa membayangkan betapa pentingnya suara para pemilih di sana bagi para baca pres bakal calon presiden. Dan setelah kita ulas lebih dalam lagi di episode-episode sebelumnya, kita tahu bahwa Jawa Timur ini merupakan kantong suara bagi Ganjar Pranowo ataupun juga Prabowo Subianto. Ketika kemudian menggandeng Caimin sebagai calon wakil presidennya, didukung juga oleh PKB. Akankah Anies Baswedan bisa memanfaatkannya dan juga bisa mendulang suara yang besar di Provinsi Jawa Timur? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Mas Nyarwi Ahmad yang merupakan pengamat politik dan juga pakar komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Selamat malam Putri. Baik, selain Mas Nyarwi nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari PKB mengenai hal ini. Sudah bergabung secara daring dengan kita Wasekjen dari PKB yaitu Bapak Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syaiful Huda. Malam Mbak Putri. Baik, dan juga Mas apa kabar? Baik Mas Ibu. Akan memberikan pandangannya juga perwakilan dari PDI Perjuangan yaitu Mas Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Guntur Romli. Assalamualaikum, selamat malam Mas Saiful, Mas Alwi semuanya. Malam. Baik, Mas Romli langsung saja. Bagaimana kemudian keyakinan PDIP melihat hal ini? Anies Baswedan menggandeng Caimin, PKB juga yang merupakan partai yang kuat yang di Jawa Timur. Dan juga apakah bisa kehadiran mereka ini mengganggu peluang bagi Ganjar untuk bisa mendapatkan suara yang banyak di provinsi ini? Ya, terima kasih Mbak. Pertama, PDI Perjuangan memiliki emotional bonding yang kuat dengan Jawa Timur. Jawa Timur adalah tempat tumpah darah kelahiran Bung Karno dan juga tempat peristirahatan Bung Karno. Jadi Jawa Timur memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu kita tidak terpengaruh dengan deklarasinya Anies dengan Caimin ataupun dengan deklarasi yang lain. Karena dari perintah Ketua Umum kami terus ke akar rumput menyapa masyarakat dan tidak terpengaruh ya dengan koalisi-koalisi yang ada. Ya kami tentu saja tetap menghormati apapun koalisinya yang pasangan yang sudah ada. Dan juga insya Allah seperti tahun 2019 Jawa Timur akan menjadi kemenangan dari PDI Perjuangan. Nah kalau saya melihat Mbak ya pada hal yang katakanlah pengamatan yang mungkin saja belum terlalu luas karena saya baru turun dari Dapil 3 dari Situbondo, Bondowoso dan juga dari Banyuwangi ya, dan ini adalah dapil yang saya akan caleg dari sana. Saya melihat memang ada pergeseran kalau kita melihat peta kiai. Kiai yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto pada tahun 2014, 2019 memang sekarang itu mulai menggeser ke Anies Caimin. Contohnya misalnya ada Kiai Khalil As'ad yang ada di Situbondo. Beliau adalah pendukung Pak Prabowo dari 2014, 2019. Tapi saya lihat sekarang beliau sudah mendukung Anies dengan datang pada acara deklarasi di Surabaya. Jadi kalau melihat deklarasi Anies dan Imin itu tidak terpengaruh kepada suara Mas Ganjar kepada PDI Perjuangan. Tapi kalau saya melihat memang lebih banyak menggerus dukungan dan suara dari pihak Prabowo Subianto. Ini kalau saya melihat secara selintas apa yang terjadi dinamika jaringan misalnya kiai ataupun juga tokoh-tokoh agama yang ada di Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi yang sebelumnya tokoh-tokoh ini mendukung Prabowo pada 2014, 2019, mereka sekarang mulai mengarahkan dukungan itu kepada Anies dan Caimin ya karena tentu saja pengaruh dari ya salah satu dari ketokohan Caimin dan PKB ya di Jawa Timur. Itu kalau pengamatan saya Mbak. Baik, itu pengamatan Mas Romli, kemudian juga melihat apa yang terjadi di lapangan. Apakah kemudian pengamatan dari Pak Huda juga seperti itu? Bagaimana kemudian PKB menilai kantong-kantong suara yang ada di Jawa Timur dengan menggandeng Pak Anies Baswedan ini? Ya saya kira Mas Guntur sudah memulai memetakan saya kira. Apa yang disampaikan oleh Mas Guntur itu fakta yang terjadi di lapangan. Memang ada migrasi aspirasi dari para kiai yang tadinya ke Pak Prabowo kemudian berpindah ke aliansi, pasangan Amin ini, Mas Anies dan Gus Imin. Dan ini kebetulan kami juga sudah komunikasi dengan para pengasuh pondok pesantren besar di Jawa Timur. Dan syukur alhamdulillah responnya cukup baik
dan semua beliau-beliau para masyayikh, para kiai berkenan untuk mendukung pasangan Mas Anies dan Gus Imin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju peta yang dibuka oleh Mas Guntur bahwa Jawa Timur itu memang secara sosiologis kan ada yang dapat julukan sebagai santri dan ada sebagian yang disebut sebagai kelompok. Saya sebenarnya nggak suka istilah ini, tapi saya sebut saja kelompok abangan gitu ya. Yeah. Atau teman-teman yang memang sejak dari awal mengusung panji-panji nilai-nilai nasionalisme. Dan kelihatannya pada konteks ini mereka tetap menjadi bagian dari kekuatan PDIP. Dan itulah yang terjadi di Jawa Timur. Yang ketiga, tentu petanya pasti akan berubah drastis ketika Gus Imin akan menjadi representasi tunggal tokoh Nahdliyin atau tokoh NU. Jadi pasti saya kira para Nahdliyin akan kembali ke rumahnya masing-masing dan pasti akan secara spontan akan memilih pasangan Mas Anies dan Gus Imin. Baik. Akan berbeda misalnya kalau Mas Guntur memilih misalnya pilihan cawapresnya nanti Mas Ganjar ada background NU-nya, saya kira pasti akan berbeda. Tapi pada konteks ini politik pasca reformasi, warga Nahdliyin saya kira sudah lebih rasional dan realistis melihat konfigurasi politik. Mereka selalu merefleksikan betapa pentingnya kekuatan Nahdliyin itu bersatu, tidak terbelah-belah. Karena hanya dengan itu kita bisa meraih semacam kepemimpinan nasional atas nama representasi warga Nahdliyin. Baik, baik. Sebelum nanti Mas Guntur Romli juga berikan pandangan apakah kemudian kondisi ini bisa mempengaruhi siapa nantinya akan dipilih oleh Mas Ganjar sebagai pendampingnya, apakah juga diwakili oleh kaum Nahdliyin, nanti juga Mas Nyarwi bisa berikan pandangan. Mas Guntur Romli mengatakan yang kena imbasnya, efeknya itu adalah justru para pendukung dari Prabowo Subianto, begitu kan, beralih atau bermigrasi ke Anies Baswedan. Kemudian juga ada keyakinan dari Pak Saiful Huda bahwa kaum Nahdliyin ini akan bersatu solid dan kembali ke rumahnya. Nanti Mas Nyarwi bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Mas Nyarwi, bagaimana pandangannya? Benarkah dengan adanya kehadiran pasangan ini, Anies Caimin, akhirnya yang tergerus suaranya adalah suara dari Prabowo Subianto, bukannya Ganjar Pranowo di Jawa Timur? Itu istilahnya yang pertama yang kita akan bahas malam hari ini. Iya, kalau tergerus ya artinya gini, itu kan berebut suara ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo, jelas Pak Prabowo kan sudah punya potret gitu ya, hasil pemilu-pemilu sebelumnya di wilayah Jawa Timur. Dan kita tahu ya, kalau pemilu 2019 lalu gitu, Pak Prabowo kan suaranya sekitar 34% ya. Lebih tinggi dari sebelumnya, 46 atau berapa persen ya, dari 2014. Artinya waktu 2019 kan Pak Prabowo itu kan hanya menang di 14 kabupaten kota. Pak Jokowi menang di 24, untuk Jawa Timur ya, seperti itu. Nah, yang kita tidak tahu tentu saja Mas Ganjar kan, kita kan lihatnya proksi ini kan harus baca data survei untuk provinsi levelnya dan kabupaten kota. Nah, kalau peluang-peluang tergerus itu pertanyaannya kan gini ya, Putri ya. Pertama gini, sejauh mana misalnya memang masing-masing partai, masing-masing nama ini, 3 nama ini sudah punya captive market dulu. Artinya selain populer dia diterima memang basis pasarnya itu ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti kekuatan kinerja partai. Nah, saya mau ngomong yang pertama dulu. Tadi kebetulan Mas Huda ya, Saiful Huda nyinggung soal karakteristik masyarakat ya tadi ya. Misalnya ada di Jawa Timur, kebetulan risetnya Clifford Kidd itu di Mojokerto itu Mas Huda ya, di Tengger ya. Itu kan menyebutnya itu religion of Java ya, religion of Java, tapi terjemahkan santri Priaya Abangan. Dulu waktu itu kan melihatnya memang ini balik lagi bukan saya politik identitas, tapi itu identitas yang tercipta yang ada di masyarakat menurut antropolog. Jadi memang ada identitas santri, orang yang cenderung taat pada ajaran, aturan Islam dan seterusnya. Ada yang cenderung ke arah disebut dengan abangan ya, orang-orang yang ya beragama Islam tapi Islam nominal ya, artinya lebih tidak sepenuhnya taat ya, seperti itu gitu. Nah, bahkan ada kalangan di sini yang ini tidak apple to apple sebenarnya karena kategorinya juga dikritik, prihayi, nengrat gitu ya. Nah,
Jawa Timur itu kan bisa dibaca dengan banyak cara ya. Ada unsur kalau bahasa sekarang ya Islamis dan juga nasionalis kan gitu. Nah, tapi ada juga kalau geografis kan juga ada yang baca ya. Misalnya ada wilayah-wilayah yang Pandalungan ya kan, wilayah Mataraman dan seterusnya. Nah, ini juga ada korelasinya Putri. Saya contohkan misalnya gini, 2019 Pacitan misalnya ya. Itu Pak Prabowo menang ya, dan lumayan besar di sana. Angkanya kalau nggak salah itu 60 sekian persen ya untuk Kabupaten Pacitan. Tapi juga ada kelompok Islam yang dukung Pak Prabowo. Contohnya juga di Sampang, Pamekasan itu tinggi itu. Madura itu yang suara rendah pemenang untuk Pak Jokowi hanya Bangkalan. Kita bisa cek itu di data KPU ya. Nah, dinamika itu saya kira terjadi. Nanti pertanyaannya, ini kalau komunitas Islam itu kira-kira pasarnya siapa nih kan gitu. Yeah. Islam yang kayak apa yang bisa jadi katakanlah segmennya misalnya Mas Ganjar, segmennya Pak Prabowo, segmennya Mas Anies. Demikian juga yang disebut kategori mungkin apapun lah ya, entah sedikit Islam yang moderat atau bahkan apa atau apa. Nah, itu jadi segmen pasar siapa. Dan ini saya kira gitu pertanyaannya kan tadi gini ya Putri ya. Jenis identitas basis massa atau pasar seperti ini itu nyambung lebih dekat merasa proksinya dengan sosok capres mana. Itu yang paling penting ya. Belum lagi kalau kita kaitkan sejauh mana kekuatan partai-partai ini di Jawa Timur di level provinsi ya. Kita tidak lihat data kursi di DPR RI, tapi kita lihat perolehan kabupaten kota itu saya lihat mesin politik yang kuat juga. Nah, sejauh mana misalnya kontribusi dari partai-partai pengusung misalnya Mas Anies ini ya sama Cak Imin itu misalnya mampu bekerja ya, itu juga ngaruh ya ke Pilpres. Kalau fokusnya Pileg saja sudah susah misalnya, nah tentu kemampuan Pilpresnya rendah. Kalau Pak Huda bilang tadi kabarnya solid dan juga akan kembali ke rumahnya, artinya mendukung Mas Anies dan Cak Imin. Iya, tapi kan kita tahu ini pemilu kan bersamaan Putri Betul, ya. Artinya juga caleg itu juga harus bekerja untuk dapilnya, dapat kursi juga, tapi sekaligus juga bekerja untuk Pilpres kan gitu. Nah, energinya tentu paling nggak lebih yang dibutuhkan. Nah, belum lagi misalnya juga ini tidak hanya bicara koalisi istilahnya Anies Muhaimin, tetapi juga kan blok partai-partai pendukung ya koalisi Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Sama-sama kan pasti akan bekerja seperti itu. Semakin mungkin merasa dapilnya sudah aman, maka konsentrasi ke arah Pilpresnya tentu energinya bisa lebih. Artinya kekuatan partai, kekuatan relawan itu bisa fokus untuk bekerja. Baik. Nah, di sini. Nah, tadi disinggung termasuk jaringan ulama, kiai, itu bagian dari basis juga yang bisa membantu kan. Baik. Gitu. Dengan pandangan seperti yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, Mas Guntur Romli, apakah kemudian nanti untuk pasangan dari Mas Ganjar Pranowo ini juga akan ditarik, juga akan digait adalah perwakilan yang bisa mewakili kaum Nahdliyin? Ya, itu juga menjadi pertimbangan yang kuat ketika muncul nama Mahfud MD, Mbak. Itu kan salah satunya untuk memperkuat dukungan dari daerah Madura dan Tapal Kuda. Karena kalau kita melihat karakter di Jawa Timur, untuk Jawa Timur di bagian selatan, kemudian dan tengah, itu kan hampir tidak terpengaruh ya dengan katakanlah dengan deklarasi Prabowo, dengan deklarasi Anies dan Caimin. Yang akan berpengaruh itu adalah jaringan tokoh-tokoh ulama, para kiai yang ada di daerah Tapal Kuda, daerah saya, dan juga di daerah Madura. Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa ketika nama Mahfud MD itu dimunculkan, maka para kiai-kiai, para tokoh-tokoh yang sebelumnya pada 2014, 2019 itu yang mendukung Pak Jokowi ya, pada saat ini memang mereka belum secara katakanlah secara eksplisit menyatakan dukungan kepada Mas Ganjar, tetapi ketika saya temui mereka itu sudah memberikan dukungan secara katakan langsung, tetapi memang menunggu dari pemilihan dari Prof. Mahfud MD. Karena ini yang menjadi salah satu pertimbangan terkuat. Karena kalau kita melihat bahwa PDI Perjuangan sendiri dalam karakter, dalam hubungan dengan warga NU kan memang sangat-sangat kuat. Kalau kita misalnya membaca salah satu survei dari Denny Ja, bahwa PDI Perjuangan merupakan pilihan favorit dari warga NU 21,9%, kemudian baru Gerindra 13%, baru PKB 11,6%, baru Golkar 11,2%. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya dalam sisi politik warga Nahdliyin juga memilih PDI Perjuangan. Dan kalau kita melihat sebenarnya kalau di tataran masyarakat sebenarnya istilah kayak santri dan abangan itu sekarang itu sudah semakin mencair. Kalau kita membaca buku dari Riklef misalnya soal Islamisasi di Jawa, bagaimana tokoh-tokoh abangan yang selama ini kalau afiliasi politiknya selalu dikaitkan dengan PDI Perjuangan, sekarang sudah mulai menjadi santri. Kita akan
mudah menemukan para tokoh-tokoh PDI Perjuangan juga menjadi tokoh NU, menjadi tokoh haji di mana-mana. Kemudian juga akulturasi, kemudian keseimbangan antara kesenian di rakyat. Misalnya wayangan, katakanlah ini yang dulu menjadi tradisi masyarakat Abangan, malamnya wayangan, tapi paginya tahlilan, solawatan, kemudian khataman Quran. Ini biasa dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara disebut dengan katakanlah orang-orang Abangan atau orang nasionalis dengan orang-orang santri disebut dengan putihan, semakin lama ini semakin menguat bahwa inilah yang menjadi sintesa dari hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari agama, bahwa cinta kepada negara pada nasionalisme sekaligus juga menjadi cinta kepada negara yang juga menjadi simbol dari santri. Jadi nasionalisme dan juga santri semakin menguat di tubuh PDI Perjuangan. Begitu, Mbak. Baik, Mas Huda, bagaimana melihat ini data yang ditampilkan oleh Mas Guntur Romli tadi bahwa kaum Nahdliyin ini memang banyak ternyata suaranya yang lebih mengarah ke PDIP. Kemudian juga tadi kita lihat ada nama Pak Mahfud MD yang juga mungkin menjadi kandidat kuat dipasangkan dengan Mas Ganjar. Bagaimana kemudian upaya PKB untuk bisa mempertahankan suaranya di Jawa Timur? Keseluruhan kan di Jatim itu suara kami walaupun selisih 1 kursi di DPRD provinsi, suara PKB lebih tinggi ketimbang PDIP. Itu yang terjadi, termasuk penguasaan DPRD kabupaten kota, PKB lebih unggul. Nah, pada konteks itu saya kira tinggal nanti diuji pada Pilpres ini, karena relatif teman-teman PKB pada konteks suara Nahdliyin ya, saya kira lebih dekat secara kultural dan secara aspirasi ideologis. Dan itu yang akan menjadi ceruk utama kita untuk mereka bisa kembali ke rumah Nahdliyin dan lalu mencoblos Mas Anies. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira ada aspek di mana masyarakat tidak terlepas dari kategori tadi itu, kira-kira merasa ini sudah butuh pemimpin baru, kira-kira gitu Mas Guntur, Mas Nyarwi. 10 tahun kira-kira sudah kita nikmati kepemimpinan Pak Jokowi melalui bendera PDIP, walaupun PKB juga menjadi bagian dari the ruling party ini, dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, saya kira pada konteks itu dimensi yang saya kira agak rumit memang dipotret secara survei, karena saya meyakini itu semacam spontanitas publik masyarakat, terutama juga Nahdliyin di Jawa Timur untuk menentukan itu. Jadi dan itu siklusnya kan selalu begitu. Politik pasca reformasi kita kan selalu siklusnya 10 tahunan. Kira-kira mencukupkan dari pemberian mandat kepemimpinan terhadap sosok tertentu dari afiliasi partai tertentu, dan kemudian pasca 10 tahun mereka akan mengoreksi dan kemudian mencari semacam figur yang dianggap bisa memberi harapan baru. Baik, Mas. Dan itu saya kira salah satu poin yang membedakan antara Mas Anies, Mas Ganjar maupun dengan Pak Prabowo. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Mas Nyarwi, karena sudah Mas Guntur Romli nyebut nama nih. Bagaimana kemudian jika Mas Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD, kemudian head to headnya juga dengan Mas Amin, Mas saya adalah Mas Anies Baswedan dengan Caimin. Tapi di Jawa Timur bagaimana? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Baik, kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan pemirsa, karena Mas Guntur Romli sudah sebut nama Mas Nyarwi. Bagaimana kemudian jika Mas Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD? Apakah itu bisa memecah belah suara Nahdliyin? Tidak jadi seperti Mas Saiful Huda mengatakan bahwa solid dan akan pulang ke rumahnya, tapi malah terpecah belah dengan adanya pasangan ini. Kalau potensi Pak Mahfud ya sebagai cawapres mendampingi Pak Ganjar untuk bisa menarik dukungan warga NU, saya kira masih cukup besar ya. Walaupun itu perlu diuji secara detail ya Putri ya, dengan data survei yang lebih akurat dan mikro. Mikro itu artinya gini, kalau fokus pada Jawa Timur tentu harus kita lihat ya level kabupaten kota misalnya. Saya contohkan yang tadi saya sebut, kita pakai data KPU aja lah ya, misalnya 2019 Pilpres gitu. Yang suara yang menang Pak Prabowo misalnya, yang itu konon juga pemilih Muslim juga dari NU juga banyak.
Itu kan kayak tadi Sampang, Pamekasan dan seterusnya dari Madura itu banyak juga di sana selain yang Mataraman berapa seperti Pacitan. Ya. Nah, Pak Mahfud kan juga salah satunya kalau asosiasi NU itu kan di Jawa Timur kan juga secara geopolitik itu kan banyak. Ada daerah Tapal Kuda, ada daerah Madura, ada daerah Arek, ada macam-macam. Nah, pertanyaannya sejauh mana Pak Mahfud itu mampu menjangkau warga-warga NU di daerah-daerah seperti itu yang karakter atau varian karakteristiknya, culture-nya itu juga campurannya banyak banget gitu loh. Nah, di sini yang saya kira tantangan-tantangan ya. Tetapi kalau misalnya memobilisasi begini, pertanyaannya kan gini, kalau kita lihat potensi ini kan antara pengaruh brand Pak Mahfud sebagai politisi ke elektorat pemilih itu satu, sisi lain kemampuan mobilisasi. Nah, kalau kemampuan mobilisasi kan hal yang berbeda. Di situ kan dibutuhkan struktur dan jaringan ya, organisasi apapun, entah relawan, entah partai, entah apapun. Nah, di sini mungkin kelemahannya adalah tidak adanya struktur itu, kan gitu. Nah, ini berbeda dengan dalam konteks misalnya Caimin, malah kebalik ya, dari sisi elektabilitas di banyak data survei kan sering disebutkan. Caimin kalau di survei sendirian kemarin-kemarin itu kan rendah. Tapi kan kita lihat contohnya ada struktur ya, sana struktur partai dan belum yang lain gitu. Nah, artinya memang ini juga kompetitif ya Putri ya, tentu kompetitif dan belum lagi kita perhitungkan juga dengan Pak Prabowo juga di sini kan gitu. Pak Prabowo saya kira juga punya tadi yang saya sebut ya, artinya ada basis massa juga ya di Jawa Timur yang juga termasuk di segmen tokoh-tokoh NU di sana. Karena kan di sini memang salah satu menurut saya Jawa Timur ini luar biasa kompetitif kalau itu menjadi asumsi bahwa battleground intinya itu ada di sana, sehingga strategi mikro dalam komunikasi dan pemasaran politiknya istilahnya itu di sana cukup keras ya kompetisinya di sana. Nah, tetapi apakah di sini tentu saja kita kan kalau bicara ini ada dua level ya Putri ya. Selama ini diskusinya kan cawapres begitu kontributif apa enggak kan gitu. Betul. Nah, sehingga apakah diperlukan Pak Mahfud apa enggak kan gitu. Kalau dalam data survei maupun riset lainnya dikatakan sangat kontributif, ya boleh juga. Tapi di beberapa kemarin kan ada beberapa survei yang mengatakan tidak terlalu kan kontribusinya kan gitu sebagai insentif elektoral. Nah, yang kedua juga daya akselerasi elektabilitas capresnya itu sendiri kuat nggak? Kalau dia kuat, kenapa juga tergantung pada yang lain? Misalnya termasuk Pak Prabowo seberapa mampu dia mempenetrasi Jawa Timur, Mas Ganjar juga gitu ya. Nah, termasuk mungkin kalau Mas Anies di data survei masih rendah, mungkin dibutuhkan seperti itu strateginya gitu. Nah, yang ketiga juga struktur jaringan ya, organisasi yang ada yang bisa mensupport tokoh-tokoh itu. Ya bisa partainya gitu ya, bisa komunitasnya, bisa relawannya, bisa apa saja. Nah, sejauh mana misalnya jaringan-jaringan itu justru mampu berkontribusi pada tingkat akselerasi elektabilitas pasangan capres-cawapres itu. Baik, nah mungkin di sisa segmen ini kami hanya bisa berikan kesempatan kepada Mas Guntur Romli, kemudian juga Pak Saiful Huda untuk bisa memberikan pernyataan penutup mengenai hal ini. Silakan Mas Guntur Romli terlebih dahulu. Ya, terima kasih bahwa ketika kami juga turun ke bawah ke masyarakat, yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah pelanjut Jokowi, bukan antitesa Pak Jokowi. Karena masyarakat itu benar-benar ingin PKH dilanjutkan. Kemudian bantuan beras dilanjutkan, KIP dilanjutkan, Kartu Indonesia Sehat dilanjutkan. Jadi mereka ingin memastikan bahwa program-program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu benar-benar dilanjutkan. Dan kita juga PDI Perjuangan ingin memastikan bahwa apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi itu akan dilanjutkan oleh Mas Ganjar, karena Mas Ganjar adalah penerus dari Joko Widodo, bukan antitesa. Demikian, Mbak. Baik, Pak Saiful Huda bisa diberikan tanggapan sebagai penutup juga bahwa ternyata kalau Mas Guntur Romli mengatakan yang dibutuhkan masyarakat di sana adalah yang meneruskan apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Pak Saiful Huda. Ya tentu semua apa yang baik dari Pak Jokowi kita lanjutkan. Dan parlemen selama ini termasuk PKB kan termasuk yang mendorong itu. Saya sendiri sebagai Ketua Komisi 10 mendorong KIP diperbanyak, PIP diperbesar gitu. Jadi pada konteks itu kita setuju. Semua yang terkait dengan fasilitasi penuh untuk mendorong publik sejahtera, sehat, bahagia, saya kira tetap menjadi bagian dari program Mas Anies dan Gus Imin juga. Yang kedua, kami tahu persis bahwa pemilih Jawa Timur itu militan dan ideologis. Karena itu kami meyakini siapapun yang bermain pragmatis pada konteks Jawa Timur saya kira akan mengalami kendala besar. Dan pemilih yang militan dan ideologis itu
biasanya konteksnya adalah komitmen untuk mendorong sosok tertentu yang ada dan menjadi bagian dari komunitas besar mereka. Jaringan pesantren, alumni pesantren, jaringan para kiai, pondok pesantren dan seterusnya, kelompok-kelompok dan underbo dari berbagai aras Nahdien saya kira akan bekerja untuk memenangkan Mas Anies dan Gus Imin. Baik, singkat saja. Terlebih-lebih kalau Mas Guntur misalnya wapresnya dan wapres termasuk wapresnya Pak Prabowo tidak mengambil dari tokoh NU, saya meyakini semua akan berbondong-bondong untuk kembali ke rumahnya dan memilih pasangan Mas Anies dan Gus Imin. Baik, nah bagaimana Mas Nyarwi? Singkat saja menutup. Jawa Timur menjadi ruang kompetisi yang menarik ya dalam 3 pasangan ini tentu saja, dan di sana salah satu backbone yang besar kan NU karena NU lahir di sana Putri. Tetapi juga saya kira para elit-elit di sana juga mampulah menyisir jaringan mana saja supaya mereka bisa lebih kompetitif ya. Kita berharap tentunya balik lagi karena di sana juga ikatan persaudaraan dan organisasinya cukup dekat. Saya kira ya walaupun nanti kompetitif keras tetapi tetap hangat dan bisa riang gembira gitu. Oke, kita harapkan. Mas Nyarwi terima kasih, Pak Saiful Huda terima kasih, Mas Guntur Romli juga terima kasih sudah berkenan untuk memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, kami juga masih punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya saat lagi.